Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita dipertemukan lagi pagi ini dalam renungan pagi Senin 27 Juli 2026. Patut kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan dan kemurahan-Nya kita ada sebagaimana kita saat ini. Tiada hentinya kasih setia Tuhan kepada kita, selalu baru setiap pagi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melaksanakan segala kegiatan pekerjaan kita hari ini, marilah kita sejenak datang ke hadirat Tuhan untuk bersekutu dengannya, mendengar kebenaran firman Tuhan, dan merenungkannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang penuh kasih, terima kasih untuk pagi yang indah ini, untuk nafas kehidupan, kesehatan, dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu, memohon agar Engkau hadir melalui Roh Kudus Tuhan. Dan sebelum kami mendengarkan renungan pagi ini, kami mohon bukakanlah hati dan pikiran kami supaya siap menerima firman-Mu. Jamalah setiap orang yang mendengar, agar melalui renungan ini mereka dikuatkan, dihiburkan, dan diberkati. Pakailah setiap kata yang hamba sampaikan menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Berikan hikmat, tuntunan, dan urapan Roh Kudus, supaya firman yang hamba bagikan boleh menjadi terang dan membawa kehidupan baru bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh acara renungan pagi ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat firman Tuhan yang menjadi penghantar renungan kita pagi ini terdapat dalam kitab Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-31, tertulis demikian. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di sebuah desa ada seorang anak laki-laki dari keluarga sederhana. Setiap hari ia berjalan kaki ke sekolah dengan sandal yang sudah robek. Teman-temannya sering mengejeknya sehingga ia merasa malu. Suatu hari, seorang guru memperhatikan keadaan murid itu. Tanpa banyak bicara, sepulang sekolah, guru mengajak ke sebuah toko dan membelikannya sepasang sandal baru. Guru itu hanya berkata, "Nak, suatu hari nanti, jika Tuhan memberkatimu, lakukanlah hal yang sama kepada orang lain." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bertahun-tahun kemudian, anak itu berhasil menjadi seorang pengusaha. Ia tidak pernah melupakan kebaikan gurunya. Setiap awal tahun ajaran baru, ia menyediakan ratusan pasang sepatu dan perlengkapan sekolah bagi anak-anak yang kurang mampu. Dan ketika seorang wartawan bertanya mengapa ia begitu murah hati, ia menjawab, "Saya hanya sedang melakukan kepada orang lain apa yang dahulu seseorang lakukan kepada saya." Kebaikan kecil yang dilakukan dengan kasih ternyata melahirkan kebaikan yang jauh lebih besar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, Yesus mengajarkan sebuah prinsip yang sederhana tetapi sangat mendalam. Perlakukanlah orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Jika kita ingin dihargai, hargailah orang lain. Jika kita ingin diampuni, belajarlah mengampuni. Jika kita ingin dikasihi, terlebih dahulu berikan kasih itu sendiri. Di dunia yang sering dipenuhi dengan balas dendam, kebencian, dan sikap mementingkan diri sendiri, Tuhan memanggil kita untuk menjadi pembawa kasih. Kebaikan yang kita lakukan mungkin tidak selalu dihargai oleh manusia, tetapi tidak pernah luput dari perhatian Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan menunggu orang lain berbuat baik terlebih dahulu. Jadilah orang yang memulai. Mungkin hari ini seseorang sedang membutuhkan senyuman, perhatian, doa, atau kata-kata yang menguatkan. Melalui hal-hal sederhana itu, Tuhan dapat memakai hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Ingatlah, setiap kebaikan yang kita lakukan dengan tulus adalah benih yang suatu saat akan menghasilkan buah.
walaupun tidak selalu kembali dari orang yang sama. Tuhan sanggup mengembalikannya melalui cara dan waktunya yang terbaik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita jadikan hari ini sebagai kesempatan untuk menyebarkan kasih Kristus kepada siapapun yang kita temui. Sebab ketika kita menjadi berkat bagi orang lain, sesungguhnya kita sedang memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa kami yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami agar memperlakukan orang lain sebagaimana kami ingin diperlakukan. Tolong kami untuk tetap mengasihi, mengampuni, menghormati, dan berbuat baik, bahkan ketika keadaan kami tidak mudah. Jadikan kami saluran kasih-Mu di tengah keluarga, tempat kerja, sekolah, dan dimanapun kami berada. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Lindungilah setiap langkah kami, berikan kesehatan, hikmat, dan damai sejahtera, serta bukakanlah pintu-pintu berkat sesuai dengan kehendak-Mu. Pakailah hidup kami untuk membawa terang Kristus bagi banyak orang. Kiranya nama-Mu saja yang dimuliakan melalui setiap perkataan, sikap, dan perbuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Pengantara dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lakukanlah firman Tuhan yang telah didengar dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Dan Roh Kudus akan menolong kita untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan selalu setia di dalam panggilan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di dalam renungan pagi yang berikutnya, dan selamat bekerja dan melayani di dalam Tuhan. Amin.